Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk presentasi proposal. Yang pertama akan dibawakan oleh Ramadhania Salam. Kepada Ramadhania Salam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar, Materi Daur Air, dan Peristiwa Alam, Metode Brainstorming berbasis Sistem AMOG pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Di mana di sini yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang, pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan awal untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada level inilah terbentuknya landasan keilmuan setiap siswa. Sukses di sekolah dasar akan mempengaruhi kesuksesan di tahap yang selanjutnya. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dalam proses pembelajaran yang diterapkan. Pada hakikatnya, sekolah dasar merupakan satuan atau unit lembaga sosial yang diberi amanah oleh masyarakat untuk melaksanakan kesiswaan pendidikan dasar secara sistematis. Pembelajaran merupakan salah satu bentuk interaksi antara siswa dan guru dan antara siswa dengan siswa atau dengan media pembelajaran dan lingkungan. Pencapaian tujuan pendidikan yang diterapkan undang-undang tergantung pada proses pembelajaran yang meliputi 3 bagian, yaitu guru, materi pembelajaran, dan peserta didik, serta sarana dan prasarana yang terkait seperti metode, media pembelajaran, dan pengelolaan lingkungan. Tujuan pembelajaran IPA antara lain ide-ide yang baik, namun fakta di belakang menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, sehingga aktivitas belajar siswa kurang aktif. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang aktif, tentunya dapat banyak sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Di antara kegiatan belajar yang dibutuhkan siswa, pembelajaran merupakan sumber sehingga harus diperhatikan dalam memilih. Misalnya, melalui penggunaan bahan ajar. Dengan bantuan bahan ajar, siswa akan mendapatkan konsep materi yang harus dipelajari, sehingga materi yang diberikan akan selalu melekat dan tertanam di benak siswa. Selain menggunakan buku, teks, guru juga harus menggunakan metode pembelajaran dan metode penggunaan akan berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Salah satu faktor penentuan keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah pengetahuan tentang metode pengajaran yang digunakan guru untuk memperkenalkan materi pembelajaran kepada siswa di kelas secara individu maupun kelompok, sehingga siswa dapat dengan mudah untuk memahami materi pelajaran. Jika guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dan menarik, maka kemungkinan diperoleh hasil belajar dalam proses pembelajaran akan semakin meningkat. Dengan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, siswa akan lebih aktif, antusias. Siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan interaksi yang tinggi antar guru dan siswa atau siswa dengan siswa itu sendiri. Ini akan menghidupkan suasana kegiatan. Kegiatan dari siswa akan mengarah kepada pembuatan pengetahuan dan keterampilan
yang nanti akan mengarah kepada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanpa metode yang tepat, maka suatu materi pembelajaran itu tidak akan dapat berjalan efektif dan efisien. Karena tanpa metode yang efektif, maka pesan atau informasi dalam suatu pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru tidak dapat diserap oleh siswa secara maksimal sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal pula. Oleh karena itu, salah satu alternatif pembelajaran yang memungkinkan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa serta guru adalah dengan metode pembelajaran brainstorming. Karena pada metode brainstorming ini dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar, tidak membosankan dan dapat mengembangkan berpikir kritis kepada siswa. Selain menerapkan metode brainstorming kepada siswa, guru juga harus menerapkan sistem Among, di mana pendidikan sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, bukan pula semata-mata bercocok dominan aktivitas kognitif. Pendidikan pada hakikatnya adalah perkara proses pembangunan manusia secara utuh dan manusiawi, supaya memiliki integritas diri yang kukuh berpihak kepada nilai-nilai perjuangan perwujudan dalam praktis kehidupan. Dengan demikian, pendidikan yang mendukung adalah pengelolaan potensi-potensi siswa seperti intelektual, sosial, spiritual, emosionalitas secara integritas. Selanjutnya di sini di mana dari latar belakang tersebut saya merumuskan masalahnya yaitu apakah penerapan bahan ajar pada materi daur air dan peristiwa alam dengan menggunakan metode brainstorming berbasis sistem Among dapat meningkatkan keaktivitas dan keaktifan siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas dan keaktifan siswa kelas 5 dengan menerapkan bahan ajar materi daur air dan peristiwa alam dengan menggunakan metode brainstorming berbasis sistem Among. Manfaat penelitian yaitu melalui penelitian ini, guru akan memiliki variasi baru dalam mengajar materi daur air dan peristiwa alam berbasis sistem Among. Dengan menggunakan metode brainstorming berbasis sistem Among sebagai model pembelajaran materi daur air dan peristiwa alam, guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memotivasi siswa untuk membantu siswa dalam belajar mandiri. Selanjutnya kajian teori. Bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam keefektifan pembelajaran di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut, guru atau dosen bertugas untuk menyiapkan bahan ajar yang dapat menunjang proses pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Bahan ajar tersebut dapat berupa tertulis seperti handout, buku, modul, lembar kerja mahasiswa, brosur, lift, wildcard, maupun bahan yang tidak tertulis seperti video atau film, VCD, radio, kaset, CD, interaktif berbasis komputer dan internet. Selanjutnya, daur air.
Daur air adalah proses terjadi pada air di mana terjadi siklus yang tidak pernah berhenti, mulai dari air yang ada di daratan berubah menjadi awan sehingga menjadi hujan. Daur air akan selalu terjadi selama bumi ini masih ada. Manusia sangat membutuhkan air bersih sehingga daur air dapat membuat air kotor dapat dikonsumsi kembali. Begitu pentingnya air di bumi sehingga apabila air berkurang atau habis, maka segala kehidupan akan musnah. Di bumi, air berperan dalam proses fotosintesis, di mana proses pertumbuhan tanaman dan transportasi zat, sedangkan bagi hewan dan manusia, daur air sangat dibutuhkan untuk transportasi zat. Selanjutnya peristiwa alam. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, banjir, longsor, dan gunung meletus. Selanjutnya metode brainstorming. Metode brainstorming ini adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik, segala kegiatan yang mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang nyeleneh, liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Di mana brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama dan brainstorming ini juga dapat digunakan secara individual. Selanjutnya sistem Among. Sistem Among yaitu untuk membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Sistem Among memberikan ciri jiwa merdeka. Jadi, mengajar dengan menggunakan sistem Among, yang pertama harus dibutuhkan adalah mengenalkan, menanamkan, dan mewujudkan jiwa merdeka. Dengan jiwa merdeka, kreativitas dan imajinasi siswa akan muncul dan kelak menjadi bekal membangun Indonesia. Oleh karena itu, sistem Among tidak memperbolehkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan, karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka pada anak. Selanjutnya, metode penelitian. Yang bagian A, model pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah metode penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya design and research. Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang bagian B, prosedur pengembangan. Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan berdasarkan metode design and research ini. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan metode Sugiono, yaitu yang pertama studi pendahuluan, yaitu potensi dan masalah. Yang kedua pengumpulan data, di mana pada pengembangan propertinya, perencanaan produk, dan pengembangan produk. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 021 Kepaujaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar, di mana penelitian ini berfokus kepada siswa kelas 5. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Rahmadania Salam telah mempresentasikan hasil penelitian proposalnya. Selanjutnya, kita persilakan kepada Tio Adha pertama yang akan
mempresentasikan hasil seminar proposalnya. Kepada Tio dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dia bisa share screen-nya. Bentar ya, Tio. Oke. Lanjutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tio Adi Pratama akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya ambil, di mana saya mengambil judul proposal tersebut, pengembangan video animasi materi unsur-unsur bangun datar sederhana untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Lanjutnya. Bentar ya, Tio. Di mana pemilihan judul tersebut dilatar belakangi berdasarkan sebuah permasalahan, yaitu banyaknya terdapat video animasi pembelajaran yang masih kurang efektif, sehingga membuat siswa kurang berminat untuk menonton dan mempelajari video animasi pembelajaran tersebut. Di mana sama-sama kita ketahui di dalam dunia pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar, pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini disebabkan oleh persepsi peserta didik yang terhadap pembelajaran matematika yang dinilai masih memiliki konsep materi yang abstrak sehingga sulit untuk dipahami. Nah, dengan penggunaan video animasi ini yang dibentuk dalam media audio visual secara khusus di dalam pembelajaran matematika, diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Karena konsep dari video animasi itu sendiri yang memiliki gambar yang dapat dilihat, juga memiliki suara yang dapat didengar oleh peserta didik dalam memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Kemudian, penggunaan video animasi ini sebagai media dalam proses pembelajaran matematika diharapkan akan meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika. Karena di dalam video animasi itu sendiri akan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk gambar-gambar yang menarik, yang dapat menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Menurut Ifadatus Saadah tahun 2018, secara umum, manfaat dari media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, yang saya mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik pengembangan video animasi yang menarik dan mudah dipahami untuk pembelajaran matematika, materi unsur-unsur bangun datar sederhana untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian yang saya ambil itu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan video animasi unsur-unsur bangun datar sederhana untuk siswa kelas 2 sekolah dasar yang menarik dan dapat meningkatkan minat peserta didik tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini ada kajian teori, di mana yang saya ambil itu yang pertama pengertian video animasi, di mana kata animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti hidup, animare yang berarti meniupkan hidup ke dalam, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi animate yang berarti memberi hidup. Biasanya animation diartikan sebagai film kartun. Jadi video animasi adalah sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan objek yang diatur dan disusun secara khusus yang kemudian mengikuti alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Kemudian ada karakteristik video animasi. Video animasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menyajikan materi pembelajaran dengan jelas, kemudian yang kedua, memiliki desain yang menarik, yang ketiga, gambar atau objek yang mempresentasikan materi pembelajaran,
Dan yang terakhir, memiliki warna yang menarik minat siswa. Kemudian, ada manfaat pembelajaran menggunakan video animasi, di mana penggunaan media pembelajaran video animasi dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu dalam proses pembelajaran, serta penyampaian materi pembelajaran secara menarik mampu meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian geometri. Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, bola, kerucut, silinder, piramida, prisma, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan suatu bidang datar atau plan geometri yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membangun dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bangun datar, di mana bangun datar tersebut memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama rusuk. Rusuk adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut pada bangun datar. Kemudian yang kedua ada sudut dan titik sudut. Titik sudut adalah tempat pertemunya dua buah garis lurus yang membatasi bangun ruang tersebut. Kemudian yang ketiga ada simetri lipat. Simetri lipat adalah garis khayal atau yang biasanya ditandai dengan titik-titik yang membagi dua sebuah bangunan sama besar dan sama bentuknya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya bangun datar yang akan menempati bentuk semula jika diputar. Kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam bangun datar, cuman lupa saya tambahkan di PPT, di mana macam-macam bangun datar itu ada yang pertama segitiga. Poligon merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa ruas garis-garis lurus. Segitiga sendiri adalah poligon yang mempunyai tiga sisi. Titik sudut. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Segi empat merupakan poligon yang memiliki 4 buah titik sudut. Kemudian yang ketiga ada persegi. Persegi merupakan bangun datar segi empat yang sudutnya merupakan sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. Kemudian selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar segi empat yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada belah ketupat. Belah ketupat tersebut merupakan jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang dan diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Yang selanjutnya itu layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi empat yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang berpasangan sisi-sisi sama panjang. Kemudian selanjutnya ada trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, berhadapan tetapi tidak sama panjang. Kemudian yang terakhir itu ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi satu titik asal dengan jarak yang sama. Selanjutnya, itu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Penelitian pengembangan tersebut adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektivitasan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektivitasan produk tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada prosedur pengembangan model PLOM, di mana penelitian awal akan dilakukan mencari informasi permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran matematika pada materi unsur-unsur bangun datar sederhana untuk kelas 2 sekolah dasar dengan mengembangkan model, mengidentifikasi teori pembelajaran yang relevan dengan materi bangun datar,
Penelitian awal merupakan unsur yang paling penting untuk mendapatkan informasi dan menganalisis informasi. Baik, saya lanjutkan karena ada kesalahan teknis. Itu tadi sampai prosedur pengembangan model prompt yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Di mana penelitian awal, pada fase awal penelitian mencari informasi permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran matematika pada materi unsur-unsur bangun datar sederhana untuk kelas 2 sekolah dasar dengan mengembangkan model. Mengidentifikasi teori pembelajaran yang relevan dengan materi bangun datar. Penelitian awal ini merupakan penelitian yang paling penting untuk dapat mendapatkan informasi dan menganalisis informasi, serta mengidentifikasi masalah dan merencanakan kegiatan berikutnya. Kemudian tahap selanjutnya itu tahapan pembuatan video animasi. Pada fase ini, peneliti merancang sebuah media pembelajaran berupa video animasi pada mata pelajaran matematika, materi unsur-unsur bangun data sederhana untuk kelas 2 sekolah dasar. Dengan memasukkan kriteria-kriteria video animasi yang dapat menarik minat siswa dan membantu menambah tingkat pemahaman siswa terhadap materi unsur-unsur bangun data tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya itu tahapan penelitian atau asesmen. Pada fase penelitian terdapat dua kegiatan, yaitu validasi dan praktikalisasi media pembelajaran serta uji coba produk. Penelitian ini hanya difokuskan pada memvalidasi model dengan produk yang diperoleh adalah video animasi yang dapat menarik minat siswa dan meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap materi unsur-unsur bangun datar sederhana tersebut. Kemudian jenis dan sumber data. Pada penelitian pengembangan ini, jenis data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Di mana observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur minat siswa dalam pembelajaran saat sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berupa video animasi ini. Observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar, menurut Sugiono pada tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya itu ada angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan dan saran dari subjek uji coba. Selanjutnya digunakan dan dianalisis sebagai revisi. Angket yang digunakan peneliti menggunakan skala Likert. Skala ini mempunyai gradasi pengukuran dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian jenis dan sumber data yang terakhir yaitu wawancara. Salah satu dari tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk menemukan permasalahan di mana narasumber yang akan diwawancari mengemukakan pendapatnya tentang produk yang lebih baik dan terbuka menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi proposal penelitian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tio Adha Pratama yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Baiklah, kita lanjutkan pada Koni Cornelia untuk mempresentasikan hasil proposalnya. Kepada Koni dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai proposal saya, judul proposal yang saya angkat ialah next ini. Meningkatkan kreativitas menggambar anak dengan tema motif Melayu Riau pada media gelas.
Nah, yang pertama, pada tahap pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Untuk latar belakangnya, dalam pendidikan sendiri, kreativitas termasuk ke dalam fungsi pendidikan nasional yang tertera dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kreatif merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan suatu karya baru, baik berupa karya atau gagasan baru, maupun kombinasi dengan karya atau gagasan yang telah ada. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Moreno dalam Slameto, yang terpenting dalam kreativitas yakni bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh orang sebelumnya, melainkan bahwa hasil kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus sesuatu yang baru bagi orang lain pada umumnya. Setiap orang memiliki masing-masing kreativitasnya. Misalnya, ada yang kreatif dalam hal menulis, ada juga yang kreatif dalam hal menciptakan suatu produk atau karya, dan juga kreativitas lainnya. Kreativitas juga dapat berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak perubahan bagi tatanan kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada aspek pendidikan dan juga kreativitas masyarakat. Adanya dampak positif dan negatif yang dirasakan membuat kita menjadi berhati-hati dalam menerima informasi saat ini. Perlu adanya penyaring agar kita tidak terjerumus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dalam menghadapi isu negatif dari kemajuan ini dapat menggunakan penerapan kearifan lokal. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kearifan lokal hadir dan terbentuk dari lingkungan sosial masyarakat tradisional dan lingkungan alam. Dalam paradigma pendidikan seni rupa, kearifan lokal ini dapat dijadikan sumber materi pembelajaran, baik teori maupun praktik, dalam sebuah pembelajaran. Dalam perspektif budaya, proses pendidikan berbasis kearifan lokal mempertimbangkan 3 pilar, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu disiplin ilmu, peserta didik, dan tuntunan masyarakat. Peran pendidikan seni rupa sangat penting bagi peserta didik dan tuntunan dan perkembangan peserta didik, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembangkan kesadaran atau kepekaan estetik. Mengembangkan daya cipta atau kreativitas melalui proses penciptaan karya seni, serta menjadi sarana bagi anak untuk mengembangkan diri dengan lingkungannya. Sebagai sarana atau alat pendidikan, pendidikan seni berfungsi sebagai media pelestarian dan warisan nilai-nilai tradisi sosial. Dalam pengertian pendidikan kreatif, berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kreativitas budaya bagi peserta didik. Pada sekolah dasar, pendidikan seni saat ini dikenal dengan seni budaya dan prakarya. Dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya, ini di pembelajaran sekolah dasar bisa menjadi salah satu mata pelajaran yang memberi kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam berbagai bentuk pengalaman apresiasi maupun pengalaman berkreasi pada peserta didik. Salah satunya adalah membuat gambar motif Melayu Riau pada media gelas. Dengan mengangkat tema budaya lokal, diharapkan peserta didik akan mengenal bentuk-bentuk motif Melayu Riau. Serta dengan berlatih menggambar dengan menggunakan motif Melayu Riau dapat menjadikan suatu bentuk usaha dalam mengenalkan dan melestarikan kearifan lokal yang ada. Dalam kegiatan penelitian ini nantinya, peserta didik akan membuat gambar dengan tema motif Melayu Riau pada gelas. Gambar dengan tema motif Melayu Riau itu akan dikembangkan dengan imajinasi yang dimiliki oleh peserta didik.
Hal tersebut akan merangsang kreativitas peserta didik itu sendiri. Penggunaan media gelas dimaksud agar peserta didik menyadari bahwa wadah dalam menggambar itu tidak hanya pada kertas, namun ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai media untuk menggambar seperti halnya gelas. Jika memiliki keterampilan yang memuaskan, gelas yang sudah digambar tersebut dapat dijual atau digunakan sebagai hiasan. Tentu hal ini menjadi peluang usaha baru untuk kedepannya. Apalagi jika hal tersebut memuat kearifan lokal yang ada, tentu bisa menjadi salah satu usaha untuk melestarikan kearifan lokal kita. Penelitian ini dilandasi pada kenyataan masih ada beberapa peserta didik yang menggunakan media kertas berupa buku gambar untuk menggambar, namun kenyataannya media untuk mengekspresikan atau wadah menggambar anak itu banyak, salah satunya gelas. Selanjutnya, dengan menyadari bahwa kearifan lokal, yakni motif Melayu Riau, penting untuk dikenal oleh penerus bangsa yang bisa dimulai dari sekolah dasar, agar kearifan lokal itu tidak luntur oleh pengaruh atau dampak dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini rumusan masalah yang saya tetapkan. Yang pertama, bagaimana penerapan menggambar dengan tema motif Melayu Riau pada media gelas dalam meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran seni rupa di SD. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan kreativitas peserta didik dengan seni rupa menggambar menggunakan tema motif Melayu Riau pada media gelas. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui penerapan menggambar dengan tema motif Melayu Riau pada gelas dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran seni rupa di SD. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kreativitas seni rupa menggambar peserta didik dalam pembelajaran seni rupa di SD. Manfaat penelitiannya, manfaat teoritis. Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajian tentang meningkatkan kreativitas menggambar anak di sekolah dasar. Kemudian manfaat praktisnya bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dalam menggambar, terutama dengan menggunakan tema motif Melayu Riau. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai bentuk motif Melayu Riau kepada siswa. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu guru dalam memilih tema untuk menggambar anak. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk menjadikan siswa sebagai anak yang kreatif. Kemudian, tinjauan pustaka. Yang pertama saya akan membahas tentang kreativitas, kedua mengenai menggambar, dan ketiga motif Melayu Riau. Kreativitas atau pemikiran kreatif merupakan sesuatu yang dinilai baru, berguna, atau mengagumkan. Namun, segala sesuatu yang baru belum tentu dikatakan kreatif karena harus memiliki semacam kualitas atau keindahan atau kegunaan. Kreativitas juga berhubungan dengan faktor genetik dan bawaan dari lahir. Tidak dapat dipungkiri jika kreativitas juga dapat dipicu oleh peran orang tua, guru, lingkungan pendidikan anak. Kalau menurut Utami Mendar, kreativitas itu merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Kreativitas merupakan potensi semua orang yang bersifat alamiah. Sebagai contohnya, ketika anak-anak bermain dengan menggunakan beberapa benda, fungsi benda itu tidak hanya satu di mata anak tersebut, melainkan bisa menjadi beberapa fungsi yang bisa di beberapa fungsi lainnya. Misalnya saat anak menggunakan buku untuk deretan toko, pembatas tempat, dan lainnya. Kemudian gelas bisa dijadikan tempat untuk menyimpan kodok, tempat untuk menyimpan kecebong, goa, mobil-mobilan, atau sebagainya. Sehingga demikian menurut Nasori dan Mukharam yang dikutip oleh Lestari, cara pandang fungsi buku dan gelas yang orisinal seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa anak-anak telah memiliki potensi yang kreatif.
Selanjutnya mengenai menggambar. Di sini menurut Sumanto, menggambar adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya, baik mental maupun visual dalam bentuk garis dan warna. Menurutnya, menggambar adalah proses mengungkapkan ide, perasaan, pengalaman yang dilihatnya dengan menggunakan jenis peralatan menggambar. Hal ini sejalan dengan Hajar Pamadi. Menggambar adalah membuat gambar dengan cat minyak maupun cat poster dan juga cat air, serta menorah dengan benda tajam pada benda lainnya hingga menimbulkan gambar. Berdasarkan pemaparan teori di atas, maka dapat disimpulkan menggambar adalah kegiatan individu untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan juga pengalaman dengan menggunakan media alat lukis sehingga menimbulkan gambar. Kemudian mengenai motif Melayu Riau, motif Melayu Riau itu mengandung makna dan falsafah yang mengacu kepada sifat asal dari setiap sumber, dipadukan dengan nilai kepercayaan dan budaya, disampaikan dengan nilai luhur agama Islam. Kearifan orang-orang tua Melayu yang menyimak alam sekitar memberikan ragam motif yang begitu banyak. Beberapa di antaranya seperti motif pucuk bersusun, yang merupakan variasi tunas bersusun. Kemudian motif kuntum bersanding, yang merupakan variasi kuntum berlenggek. Dan yang terakhir motif kuntum bujang, yang merupakan variasi kuntum setangkai. Terakhir mengenai metodologi penelitian saya. Di sini saya menggunakan desain penelitian Research and Development adalah penelitian Research and Development adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau needs assessment, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan atau development untuk menghasilkan produk dan menguji keaktifan produk tersebut. Mengenai tempat penelitiannya, saya berencana meneliti pada SD Negeri 138 Pekanbaru, sedangkan penelitian akan dilakukan pada siswa kelas 5. Dan subjek penelitiannya ialah siswa kelas 5 SD Negeri 138 Pekanbaru. Kemudian instrumen penelitiannya, di sini saya menggunakan tes unjuk kerja, di mana tes ini digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari hal-hal sesuai yang akan diteskan. Kemudian mengenai instrumen penelitian saya, observasi dan angket. Observasi yang digunakan pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas pembelajaran sebelum menggunakan tema motif Melayu Riau dan media gelas untuk kegiatan menggambar siswa. Sedangkan instrumen angket yang digunakan pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui penelitian terhadap peningkatan kreativitas siswa pada uji validasi dan kelayakan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Koni Cornelia yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Selanjutnya kita persilakan kepada Rizka Rusli untuk menampilkan hasil proposalnya. Kepada Rizka dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan proposal saya dengan judul penerapan metode student facilitator and explaining untuk meningkatkan penguasaan materi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Next, ya, latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemampuan siswa dalam meningkatkan penguasaan materi merupakan
suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemampuan penguasaan materi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Kemampuan siswa dalam meningkatkan penguasaan materi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Next ya. Pendidikan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan agar lebih baik. Dengan begitu, peserta didik mampu membuat perubahan di dalam dirinya agar menjadi baik untuk kehidupan di masyarakat. Menurut Omar Hamalik pada 2004, pendidikan dalam hakikatnya merupakan suatu kebutuhan di dalam hidup manusia karena bisa menyediakan lingkungan aman yang membuat peserta didik bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu apakah dengan penerapan metode student facilitator and explaining dapat meningkatkan penguasaan materi pada kelas 4 sekolah dasar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan cara meningkatkan kemampuan penguasaan materi melalui metode student facilitator and explaining pada kelas 4 sekolah dasar. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama, menjadi masukan bagi penulis sehingga pengetahuan penulis bertambah dan juga menjadi pengalaman bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu bila menerapkan metode pembelajaran student facilitator and explaining, diharapkan mampu meningkatkan penguasaan materi bagi siswa. Yang selanjutnya kajian teoritis. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penelitian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran merupakan perencanaan dan pengertian metode pembelajaran student facilitator and explaining. Student facilitator and explaining merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri dengan penyampaian semua materi kepada peserta didik. Selain itu, metode student facilitator and explaining memiliki karakteristik yang mendorong peserta didik untuk mulai aktif dan berani dalam proses pembelajaran. Selain itu, metode ini sangat menarik dan menyenangkan sehingga membuat peserta didik tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Next-nya. Next. Kekurangan dan kelebihan model pembelajaran student facilitator and explaining. Yang pertama yaitu kekurangannya. Di antaranya, peserta didik pemalu sulit untuk mendemonstrasikan apa yang diperintahkan peserta didik lain. Selanjutnya, tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan atau menjelaskan kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil. Sedangkan kelebihannya membuat materi yang diajarkan lebih jelas dan konkret, meningkatkan daya serap peserta didik terhadap pelajaran karena pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi, melatih keberanian peserta didik untuk menjadi pendidik,
memicu motivasi peserta didik untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar dan mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide. Yang selanjutnya yaitu pengertian penguasaan materi. Menurut Rahman Akbar mengemukakan bahwa penguasaan materi adalah guru bukan hanya mengetahui dan menguasai bahan bidang studi kurikulum sekolah, tetapi juga menguasai bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi. Sedangkan menurut C.C. Wijaya, penguasaan materi merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, minat, dan sikap belajar siswa yang positif terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari. Menurut Muhammad Ali, penguasaan materi merupakan pembelajaran secara baik yang menjadi bagian dari kemampuan guru, biasanya merupakan tuntutan pertama dalam profesi keguruan. Next, ya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa dalam memahami materi sehingga kemampuan penguasaan materi siswa meningkat dan jawabannya pada metode pembelajaran student facilitator and explaining. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa lebih banyak dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta kemampuan berpikirnya. Metode penelitian. Jenis penelitian merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu kualitatif. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru yang juga peneliti kelas atau bersama-sama dengan orang lain melalui perancangan, pelaksanaan, dan refleksi tindakan kelas kolaboratif partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelas. Proses pembelajaran berlangsung dalam suatu siklus melalui tindakan tertentu di kelasnya. Tempat dan waktu penelitian. Rencana dalam penelitian berikut insya Allah akan diterapkan pada kelas 4 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Instrumen pengumpulan data. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Lembar observasi diberikan kepada pengamat untuk mengamati setiap kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian, karena pada tahap ini hasil penelitian dapat dirumuskan setelah semua data terkumpul. Maka itu untuk mendeskripsikan dan data penelitian diberikan perhitungan. Data aktivitas guru dan siswa diperoleh dari lembar yang diisi selama proses pembelajaran berlangsung. Dari aktivitas ini berguna untuk mengetahui bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang diterapkan melalui menggunakan metode student facilitator and explaining, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus persentase, kemudian dideskripsikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian proposal dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau komentar kepada teman-teman yang tampil tadi, dipersilahkan.
Ada yang ingin memberikan saran atau tanggapannya atau komentarnya? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin memberikan komentar terhadap teman-teman yang telah mempresentasikan proposalnya tadi. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung presentasi seminar proposal. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.